Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Mulan ya sudah menemani teman-teman sekalian selama beberapa waktu tentang ngobrolin tentang pendataan keluarga dan mungkin tadi menyimak ya apa yang harus dilakukan oleh institusi masyarakat pedesaan perkotaan atau kader ya teman sekalian ya. Jadi kader itu adalah representasi dari institusi. Jadi institusi kan ada orangnya tuh. Nah itu yang tadi disampaikan adalah orang-orang pada institusi ya di tingkat desa ada PPKBD, di tingkat sub ada sub PPKBD, di tingkat RT ada pengelola atau kelompok KB ya. Tadi udah disampaikan Mbak Mulan apa peran mereka dalam pendataan. Harapan saya apa yang dilakukan PPKBD dan manajemen di kecamatan itu akan mengawali teman-teman membahas secara teknis bersama saya terkait dengan pendataan keluarga ya. Ada 3 blok, blok kependudukan, blok keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Tapi teman-teman sekalian, yang pertama saya ucapkan ya pada teman-teman ya, saya merasa senang bisa ketemu lagi di sore yang hujan ini ya. Di sini hujan mas sekalian ya. Bersyukur kepada Allah ya kita bertemu lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan ajak teman-teman sekalian untuk atau dari materi tadi Mbak Mulan ada nggak yang mungkin teman-teman perlu apa perlu perjelas lagi ya kalau ada ya silahkan tentang tadi kalau nggak salah Mbak Mulan menyampaikan tentang ini pengelolaan pendataan di tingkat kecamatan ke bawah ya. Siapa yang jadi manajer pengelolaan, siapa yang jadi manajer data, siapa yang menjadi kader pendata, siapa yang menjadi penanggung jawab pendataan, yaitu teman-teman harus hafal tuh teman-teman sekalian. Sudah kalau saya tanya misalnya, teman-teman sekalian, siapa yang menjadi manajer pengelolaan pendataan? Kira-kira siapa jawabannya, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak yang tadi disampaikan oleh Mbak Mulan? Siapa yang menjadi manajer data? Tadi kan manajer pendataan ya, pengelolaan pendataan. Manajer pengelolaan pendataan ya di tingkat kecamatan siapa? Kemudian siapa pula yang menjadi manajer data di tingkat kecamatan? Ada yang bisa bantu teman-teman? Bisa. Kalau boleh diulangi ringkas lagi Pak intinya dari Bapak. Baik, oke ya. Eh, boleh juga ya saya ulangi ya pakai supaya teman-teman lebih ini lagi apa yang tadi disampaikan Mbak Mulan. Tadi sudah mungkin sudah disampaikan seluruhan, tapi mungkin saya juga eh, boleh juga ya saya akan mengulangi lagi katanya. Baik, nggak apa-apa ya. Sebentar. Ini pengelolaan data dulu penting ya sebelum sampai ke blok-blok data teman-teman sekalian. Bentar. Stop share. Ada di mana ini misalnya. Ini saya mungkin slide kedua aja yang penting ini teman-teman sekalian. 2 dan 3 ya. Teman-teman apakah sudah di sana proses manajemen data di lapangan sudah terlihat dari teman-teman sekalian? Sudah belum teman-teman kasih reaction dong, kasih jawaban. Saya baru masuk, Mbak Ellen baru masuk, saya juga sama. Belum Bapak, oke. Baik, oke Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, ini yang oh belum terlihat. Oh sorry, saya harus ini lagi close lagi, masuk lagi coba. Gimana teman-teman sudah terlihat belum gambarnya ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik, teman-teman ya. Saya begini mau menyampaikan begini. Teman-teman sekalian, pendataan kan itu kalau tidak dikelola dengan baik, tidak berlangsung dengan baik kan ya, tidak berjalan dengan baik. Pasti banyak hambatan kalau tidak ditata pengelolaannya gitu, untuk pendataan keluarga. Ini eh,
ngomong tentang pendataan keluarga ya dan manajemennya sama dengan pemutakhiran pendataan keluarga. Jadi begini, oke sebelum sampai ke sana, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa pendataan keluarga itu dilaksanakan 5 tahun sekali, Bapak Ibu sekalian. Pendataan keluarga itu dilaksanakan 5 tahun sekali, ya. Ini poinnya itu. Kapan mulai dilaksanakan pendataan keluarga? Itu sejak tahun 90 berapa itu sudah ada pendataan keluarga. 94 kalau nggak salah ya teman-teman sekalian ya. 94 kemudian eh, sejak tahun 2000 teman-teman ya, itu 5 tahunan. Jadi itu tertib, cuma tidak tertib itu tahun 2020 ya. Terakhir ada pendataan PK 2010, kemudian ada PK, kalau saya ngomong PK berarti pendataan keluarga ya teman-teman ya. Ada PK 2015 ya, pendataan keluarga 2015. Harusnya itu pendataan 2020 ya, PK 2020, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena waktu itu kelihatannya ada problem di pandemi COVID teman-teman ya. Sehingga tidak pendataan tertunda ya, nunggu agak reda di tahun 2021 baru dilaksanakan pendataan keluarga. Sampai di sini teman-teman, saya kecepatan nggak? Kalau saya kecepatan langsung diinterupsi aja. Ya. Tidak, Pak. Oh, direkod belum? Ini saya cakapnya belum rekod. Udah, sudah direkam ya. Baik, teman-teman ya. Pendataan itu 5 tahunan ya. Kalau ini adalah amanat ya, amanat itu diatur di PP 87 2014. Ya, itu tentang perkembangan. Jadi begini teman-teman, saya harus urut-urut dulu ini ya ngomongnya supaya mungkin teman-teman bisa ini. Undang-Undang 52 2009 kan undang-undang kan undang-undang itu kan terbit 2009 ya, Undang-Undang Nomor 52 kan terbit 2009. Sejak 2009 itu baru terbit PP, peraturan pemerintah sebagai apa turunan dari undang-undang itu 2014. Baru ada PP ya, harusnya begitu ada undang-undang itu harus segera itu ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang ya, harusnya ya teman-teman ya. Karena urut-urutannya kan ini ada undang-undang dasar, undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan presiden ya dan sebagainya ya. Tapi nasibnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini kurang bagus rupanya teman-temannya karena ada berbagai konflik kepentingan lah di sana lah. Itu di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu ada sebutan dibentuk BKKBD, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah. Sampai sekarang pun nggak dibentuk. Tapi intinya ada problemnya sehingga Undang-Undang 52 tahun 2009 itu baru ditindaklanjuti dalam PP. Ini saya nanti ini lagi ya teman-teman dicatat kemudian dipastikan benar nggak ini omongan saya ini. Kalau salah berarti, tapi menurut saya benar sih ya, saya ingat saya ya. PP nomor 87 ya, tahun 2014. Itu tentang apa pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu. Ini apa petunjuk teknisnya ya atau peraturan-peraturan lebih teknis ya untuk melaksanakan undang-undang tadi, Undang-Undang 52 ya. Nah, di PP ya, dalam PP atau dalam peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 itu, tapi sekali lagi ya, saya ini nggak buka ini nggak buka catatan ya. Tapi seingat saya gitu. Dalam PP 87 tahun 2014 itu disebut bahwa PP itu mengatur penyelenggaraan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, serta sistem informasi data keluarga itu, teman-teman. Udah bunyi di situ. Ya.
Jadi udah bunyi itu di PP itu bahwa ada sistem informasi keluarga ya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 52 2009 itu. Maka ada PP yang menyatakan dalam nomenklatur atau dalam judul peraturan pemerintah itu bunyi begitu, penyelenggaraan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana serta sistem informasi keluarga itu. Ya. Jadi eh, sistem informasi dan data keluarga intinya itu ya. Maka teman-temannya, maka 1 tahun kemudian 2015 segera dilaksanakan pendataan keluarga secara serentak teman-teman. Itu karena sejak lama tahun berapa terakhir itu tidak ada pendataan keluarga karena apa ya namanya ya waktu itu situasi atau dukungan dari pemerintah memang agak kurang ya. Sejak otonomi daerah 2003 sampai 2000 kalau sampai sekarang ya otonomi daerah itu perhatian terhadap KB itu rendah. Nah, teman-teman sekalian, nah karena diatur di PP 87 2014 tentang KKPPK ya, kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan sistem informasi keluarga SIGA, maka tahun 2015 secara masif dilaksanakan pendataan keluarga. Dengan waktu itu kelihatannya masih apa metode paper ya, menggunakan formulir kertas itu di mana-mana. Jadi belum kalau sekarang kan ini ada yang mix method ya, ada yang menggunakan formulir, ada yang menggunakan smartphone. Tapi banyak kan sudah menggunakan smartphone di berbagai provinsi, khususnya yang jaringan atau infrastruktur komunikasinya bagus, itu menggunakan smartphone. Ya, jadi tidak menggunakan paper. Nah, teman-teman sekalian, berhasil tuh pendataan 2015 dan dilaksanakan rencana 2020, tapi 2020 itu ada problem sehingga pendataan keluarga tidak bisa dilaksanakan tepat pada 2020. Padahal di peraturan pemerintah itu bunyi pendataan keluarga dilaksanakan 5 tahun sekali, udah bunyi itu. Nah 2015 dilaksanakan pendataan, 5 tahun kemudian yaitu tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan pendataan keluarga. Ya 2020 ya. Nah ini saya seperti lagi ngomong apa ini semangat banget ya. Nah baru dilaksanakan itu pada tahun 2021 teman-temannya. Jadi maka ya banyak formulir yang namanya PK21, PK21. PK itu bukan peninjauan kembali tapi pendataan keluarga tahun 2021. Tuh ya itu berarti molor 1 tahun lah ya. Nah, ini nanti kalau tepat waktu 5 tahun berarti tahun 2026 dilaksanakan lagi pendataan keluarga. Lalu teman-teman, kalau begitu tahun 2022, 2023, 2024 datanya kedaluarsa dong. Datanya kan hasil pendataan 2021 berarti kedaluarsa. Oh, tidak teman-teman. Tidak kedaluarsa karena setiap tahun itu dilaksanakan pemutakhiran data atau updating data. Jadi data keluarga itu diupdate tiap tahun, ya, dimutakhirkan tiap tahun, ya. Jadi pendataan 2021 itu datanya diupdate lagi tahun 2022. Kemudian 2023 juga updating data lagi atau pemutakhiran data. 2024 juga ada updating data. Ada dilakukan update terhadap data. Begitu teman-teman ya. Jadi 5 tahunan, tapi eh, harusnya 2020 baru bisa dilaksanakan 2021. Nah, teman-teman sekalian, sekarang situasi pandemi berlalu, situasi normal ya. Tapi walaupun situasi normal, pendataan tidak bisa dilaksanakan dengan baik apabila tidak ada manajerial proses pengelolaan di lapangan ya, khususnya di tingkat kecamatan ke bawah. Kalau tidak ada sistem pengelolaan atau manajemen data di lapangan,
dipastikan pendataan akan berlangsung semrawut. Semrawut tahu enggak teman-teman semrawut? Kacau gitu ya. Semrawut itu kacau. Ya, jadi kacau pasti. Maka teman-teman sekalian dalam petunjuk teknis pendataan itu ada pengorganisasian atau ada pembagian tugas, pembagian peran di lini lapangan. Nah, penanggung jawab pasti pimpinan wilayah teman-teman ya. Penanggung jawab pendataan keluarga adalah pimpinan wilayah. Kalau di kecamatan berarti camat. Penanggung jawab pendataan keluarga. Emang camat hanya apa penanggung jawab dan ya jadi apakah camat juga bisa melaksanakan pendataan ya karena dia penanggung jawab. Ternyata di kecamatan dibentuk Bapak Ibu sekalian. Ya, berikut dengan dukungan anggaran, dukungan honor itu ya. Ada manajer pengelolaan ya di tingkat kecamatan, teman-teman. Siapa manajer pengelolaan itu? Teman, kalau ini dilihatnya di sini nih, manajer pengelolaan teman-teman. Manajer pengelolaan nih, ya. Manajer pengelolaan ini disandang atau eh, dijabat oleh koordinator penyuluh KB. Jadi teman-teman nanti kalau lolos jadi penyuluh KB ya, kemudian ada di kecamatan, bisa jadi kelak akan menjadi manajer pengelolaan data, manajer penyelenggaraannya sebetulnya ini. Pengelolaan itu yang dimaksud di sini bukan pengelolaan data, tapi manajer pendataan, ya. Pengelolaan pendataan. Oke ya, sampai di sini ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini dijabat oleh koordinator penyuluh KB ya, dengan SK, dengan apa hak-hak ya, hak-hak yang menyertai itu. Nah, apa tugas manajer pengelolaan teman-teman? Dia adalah melakukan persiapan, termasuk yang lebih apa persiapan-persiapan yang penting ya, tidak boleh tercecer adalah tentang penetapan target KK. Ini teman-teman kalian penetapan target KK ya. Jadi berapa KK yang akan didata ya. Itu sudah ditarget. Ya. Kenapa ditarget? Itu untuk mengestimasi anggaran. Ya. Jadi untuk mengestimasi kemudian untuk juga ya untuk ya pengendalian lah ya. Soalnya kalau tidak ditata kan bisa jadi pendataan tidak apa tidak mencakup semua atau bisa jadi menggelembung itu data keluarga ya. Maka ada ditetapkan target kepala apa target keluarga yang didata, dasarnya apa? Dasarnya adalah dari pendataan data 2015. Itu ya, jadi itu dasarnya itu lah. Teman-teman sekalian, selain menetapkan target KK juga manajer pengelolaan pendataan itu melakukan update kode wilayah. Karena di setiap formulir pendaftaran itu ada kode wilayah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kode wilayah dari provinsi, kabupaten, dari ya provinsi, mulainya provinsi, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kode desa, kelurahan, kode RT, kode RW, kode, saya nggak tahu kode RW, kode RT pasti ada itu. Begitu ya. Nah, kenapa diupdate kode wilayah, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Karena banyak ada pengembangan desa RT-nya bertambah. Ya, kemudian ada pengembangan desa ya yang desa awalnya hanya sekian apa di satu kecamatan ya misalnya. Hanya sekian desa kemudian bukan hanya tapi dari sekian desa kemudian tinggal sekian desa karena ada pemecahan atau pengembangan wilayah kecamatan. Jadi ada perubahan-perubahan. Lah, itu adalah tugas dari eh, manajer pengelolaan data. Pertanyaan ini. Apakah manajer pengelolaan data menentukan nih bikin kode-kode wilayah? Tidak. Kita menggunakan kode wilayah yang diterbitkan atau yang dipakai oleh Kemendagri. Ya, jadi kita mengacu pada administrasinya Kemendagri. Kode wilayah kecamatan, misalnya tempat saya ya, Kecamatan Kalimanah itu kode wilayahnya angkanya berapa ya.
kemudian kode kelurahannya angkatannya berapa, ya, nomornya itu nomor berapa, kemudian kode RT itu juga ada, kode RW, kode RT juga ada. Sudah ada itu, teman-teman sekalian. Nah, terakhir, Bapak sekalian, dari atau yang lebih prinsip ya, ini sih bukan hanya ini, kalau tugas manajer pengelolaan data banyak ya, tetapi ini distribusi formulir, formulir ya, distribusi formulir khususnya ya, pada daerah-daerah kabupaten kota yang menggunakan formulir, kan ada nih yang ada metode formulir, ada metode dengan smartphone ya, yang yang formulir itu diurus ya, diatur distribusinya supaya merata sampai sasaran ya sesuai kebutuhan oleh manajer pengelola. Jadi ada tiga nih teman-temannya yang lebih apa yang ekstrim ya dari tugas itu. Selebihnya ya pemantauan, pelatihan, orientasi ya, terus penggerakan, monitoring itu juga dilakukan oleh manajer pengelolaan. Tapi ini tugas yang paling krusial lah ya. Kalau ini gagal, pendataan bisa gagal. Ya. Oke, baik. Ya, formulir sudah sampai ke desa kelurahan ya. Kemudian bagaimana Pak Bambang kalau itu apa dia menggunakan smartphone? Nah, maka ilmu penggunaan digital smartphone ya dalam pendataan juga di delivery ya atau disampaikan oleh manajer pengelolaan. Jadi manajer pengelolaan melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana pendataan menggunakan smartphone atau apa gadget itu. Nah, itu kan berarti termasuk. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu sudah dilakukan, maka ini sudah ada di desa nih situasinya. Situasinya sudah di desa nih, formulir sudah di desa, kader sudah dilatih ya misalnya ya. Kode wilayah sudah rapi, ya. Target-target sudah ada, maka kegiatan pendataan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan. Dilaksanakan oleh kader pendata ini. Kader pendata itu melaksanakan pendataan dalam waktu 1 bulan. Biasanya itu 1 bulan teman-temannya kalau pendataan keluarga. Siapa yang memantau, siapa yang mendampingi kader pendata kalau ada masalah, dia adalah supervisor teman-teman ya. Supervisor. Nah ini teman-teman supervisor. Siapa supervisor itu, teman-teman sekalian? Biasanya kan satu penyuluh KB atau satu PLKB kan desanya banyak tuh, ada sampai 4, 5 gitu. Kalau misalnya jadi supervisor di semua desa, dikhawatirkan kan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas supervisinya. Maka untuk supervisor itu yang pertama adalah penyuluh KB atau PLKB, kemudian bisa merekrut dari unsur-unsur lain atau unsur-unsur yang ada di masyarakat. Bisa ya intinya orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kredibel dan memahami tentang pendataan. Bisa itu ya, tidak harus penyuluh KB atau PLKB. Karena situasi wilayah kan tidak mesti itu. Satu PLKB kadang kesulitan kalau harus mensupervisi 5 desa kelurahan. Makanya kadang-kadang ada tugas-tugas supervisor itu dilaksanakan oleh unsur-unsur yang ada di masyarakat. Ya, nah teman-teman sekalian, apa tugas supervisor di tingkat desa? Tugasnya adalah menerima hasil pendataan, kemudian mengelompokkan, terus memeriksa formulir-formulir pendataan. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah nama apa tentang tentu ya tentang tata cara, kemudian di samping tata cara juga diperiksa pula ya tentang data-datanya itu. Datanya itu normal enggak itu? Supervisor malah ini. Intinya supervisor itu lebih ke bagaimana memantau kader-kader pendata melaksanakan pendataan. Nah, teman-teman sekalian, setelah data diterima, dikelompokkan, ada pemeriksaan formulir ya oleh supervisor itu, dia kemudian dilakukan pengolahan data di tingkat kecamatan ke bawah, ada pengolahan data. Pengolahan data inilah yang disebut dengan manajer data, teman-teman ini, manajer data. Jadi pengolahan data di tingkat kecamatan dilakukan oleh manajer data. Jadi satu kecamatan hanya ada satu manajer data.
Ya, gitu ya teman-teman. Siapa yang menjadi manajer data? Dia adalah penyuluh KB atau PLKB yang ditunjuk. Biasanya kalau manajer pengelolaan penyuluh KB dengan jabatan tertinggi lah, mungkin ahli apa penyuluh KB ahli madya. Kemudian di bawahnya kan ada penyuluh KB ahli muda, ada pertama ya. Kemudian ada PLKB lah. Ini bisa ditunjuk manajer datanya adalah di antara unsur-unsur penyuluh dan PLKB yang mumpuni menjadi manajer data. Dia bisa memeriksa apakah data itu normal, abnormal, atau data itu apa, terlalu jauh ya dari estimasi atau dari hasil pendataan terdahulu. Ini jadi ini aja manajer data ya. Ini pengolahan, kemudian setelah diolah datanya, manajer data memberikan umpan balik ya berupa perbaikan data. Jadi menginformasikan ke desa, ke kader pendata, kok ini begini Bu, misalnya. Ditanyakan kemudian dicari ya kenapa terjadi seperti itu. Baik, ini proses pelaksanaan proses pelaksanaan dari manajemen data di lapangan ya teman-teman ya. Proses pelaksanaan data di lapangan seperti itu. Jadi kalau prosesnya saja seperti itu, maka teman-teman sekalian mudahnya maka teman sekalian ini alur ya mudah dipahami lagi ya dengan menggunakan alur ini. Manajer pengelolaan manajer pengelolaan pendataan keluarga itu adalah koordinator penyuluh yang paling di situ dianggap mampu. Biasanya adalah dengan kriteria dengan jabatan tertinggi ya, misalnya di situ ada penyuluh KB Madya 1, ada penyuluh KB Muda atau pertama, maka yang ditunjuk sebagai manajer pengelolaan adalah dengan jabatan fungsional tertinggi di situ. Nah, ini di tingkat kecamatan. Lalu di tingkat kecamatan juga ada manajer data tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Nah, itu di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat desa ada supervisor, penanggung jawabnya adalah kepala desa. Siapa yang menjadi supervisor adalah PKB, PLKB. Ya, penyuluh KB dan PLKB menjadi supervisor pendataan keluarga ya, mensupervisi ya semua desa ya sesuai dengan tugas pembagian semua desa disupervisi, ada hambatan nggak dalam pelaksanaan pendataan itu. Kalau ada, dia akan dibimbing oleh supervisor. Ya, teman sekalian ya. Kemudian di tingkat bawahnya lagi adalah kader pendata. Kader pendata itu teman-teman sekalian dipantau atau dibantu ya ini oleh eh, kepala dusun, ketua RW atau ketua RT. Jadi pimpinan wilayah di RW RT itu juga menjadi apa, penanggung jawab kegiatan di pendataan keluarga. Oke ya teman-teman. Nah, inilah yang kalau di desa itu pelaku pendataan atau enumeratornya adalah para kader yang sudah terlatih pendataan keluarga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan atau kegelisahan teman-teman kemarin bahwa itu PLKB ke desa atau tidak itu. Kalau ke desa pakai surat tugas atau tidak, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, kemarin ditanyakan juga, kan PLKB, penyuluh KB atau PLKB cuma sedikit Pak. Emang kegiatan itu harus dikunjungi oleh penyuluh KB semua ya? Teman-teman penyuluh KB harus pintar-pintar mengelola diri, mengelola waktu ya, supaya program bisa berjalan efektif. Jangan sampai penyuluh KB mungkin hanya terkonsentrasi pada satu desa ya, misalnya desa kelurahan. Ya, penyuluh KB-nya kok seringnya datang ke RW 1 terus misalnya. Nggak pernah ke RW 2, nggak pernah ke RW 3 ya. Usut punya usut, ternyata kadernya cantik di situ misalnya. Kalau yang PLKB-nya cowok ini kayak penyuluh KB ini ya, kayak teman-temannya. Misalnya, tapi ini contoh. Intinya nggak boleh ya, teman-teman sekalian nggak boleh kalau penyuluh KB itu eh, tidak berlaku adil ya. Jadi harus adil kepada semua kader, semua institusi yang ada di desa kelurahan. Baik, sampai di sini teman-teman. Ini masih manajer ya tentang pendataan. Ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Sudah jelas atau belas? Kira-kira. Atau jangan-jangan lagi pada pergi nih, ditutup semua kameranya, nggak ada orangnya kan?
Ada nggak teman-teman sekalian? Kalau ada orangnya sih ya syukur lah. Ini kan untuk kepentingan teman-teman ya, teman-teman semua. Karena untuk kepentingan teman-teman semua, kalau saya sih pengennya ya kita buka kamera aja ngobrol itu ya. Di sini diskusi apa yang perlu ditanyakan itu. Jelas ya, Geraldine, Ellen, Mbak Zahra juga jelas. Oke, jadi itulah proses pendataan di tingkat kecamatan. Ke atas lagi, nanti kalau di kecamatan sudah selesai, datanya masuk di tingkat kabupaten. Nanti di kabupaten ada admin di tingkat kabupaten. Ya. Ada lagi di sana, tapi kita bicarakan yang di lapangan saja ya teman-teman, karena skup tugas teman-teman adalah di kecamatan dan di desa ya, kalau nanti berkantor di penyuluhan. Emang boleh nggak Pak ke kecamatan lain ya, sepanjang itu atas koordinasi dengan balai penyuluhan kecamatan setempat ya boleh saja ya, tapi tidak mengganggu desa binaan di kecamatan yang menjadi tempat tugasnya. Boleh saja lah, namanya juga sesama sejawat ya, minta dibantu misalnya. Di tempat saya misalnya ingin bikin apa, ngumpulin remaja, remaja kan susah juga ini kalau orang tua kita, orang-orang tua seperti saya ya, kita itu seperti saya khususnya orang tua itu, ketika ada forum remaja kita ngomong kan harus menyesuaikan dengan situasi remaja itu teman sekalian ya. Nah, kadang-kadang saya minta bantuan tuh yang masih muda-muda nih. Tolong dong ini ditemenin. Ayo kita ke sana. Barang nanti kamu ngomong ya tentang ini gitu. Kamu nanti pakai permainan ini ya. Pakai permainan, pakai apa. Kalau orang mungkin susah, saya kan kalau suruh permainan ya, saya punya banyak permainan, tapi kalau suruh bermain-main terus apa, berjoget-joget, bergoyang-goyang kan tidak males ya teman-teman ya. Tapi kalau masih muda, kalau kayak kalian-kalian kan masih memungkinkan energik ya teman sekalian. Nah, ini ada Ami, Mbak Ami, kelas B ya. Kriteria penduduk yang mau didata apa saja Pak? Apa contohnya harus tinggal di daerah itu minimal 1 tahun dulu atau bagaimana? Baik, saya akan ke sana ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya ingin ini dulu, ini ingin tata laksana pendataan, proses pendataan atau bagaimana pengelolaannya ya. Ini teman-teman harus tahu. Dan itu potensial ditanyakan, potensial. Saya bilang itu potensial. Potensial kan belum tentu ditanya ya. Tapi menurut saya ini potensial karena ini adalah proses apa, bisnis prosesnya. Bisnis proses di pendataan keluarga. Nanti pelaksanaan, misalnya siapa yang didata, bagaimana cara ngisinya menggunakan eh, apa, alat tulis apa, kita bahas berikutnya. Oke ya teman-teman, mau lanjut atau mau tetap bertahan? Lanjut aja ya teman sekalian ya. Baik, ini teman sekalian. Kemudian kita akan lihat teman-teman ya. Ya, ini 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 kan apa, slide buat kader ya, supaya kader itu tahu. Tapi saya sajikan di sini bukan berarti menempatkan teman-teman pada level kader, enggak, tapi ini sederhana ya, hal sederhana yang mudah dipahami, bukan apa, kita akan menjadi kader, tapi kita menangkap proses bisnis yang ada atau urusan-urusan dalam pendataan yang ada di tingkat kecamatan. Maksud saya begitu ya, teman sekalian ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, benar nggak ya? Oke. Oke, kemudian ini ditanya. Saya lanjut ke sini ya. Sudah kelihatan seperti apa dari situ teman-teman slide saya? Masih yang tadi atau sudah berbunyi petunjuk pengisian formulir F1 pemutaran PK22? Oke, Sudah, Pak. oh, sudah ya. Baik, saya mau minum dulu sebentar. Teman-teman minumnya mana? Bawa nggak? Oh, Pak. Bawa, mana coba lihat. Mbak Amin, sudah ya. Nggak bawa itu kalau nggak dikasih lihat namanya nggak bawa. Snacknya bawa nggak, snack coba. Mas Sandi bawa snack nggak Sandi? Jangan-jangan pada lagi kelaparan di situ. Enggak ya? Enggak, Pak.
Nggak kelaparan. Alhamdulillah ya. Takutnya, wah Bambang lama banget ngomongnya, aku udah lapar itu kan. Saya nanti jadi berdosa dong. Enggak ya teman-teman ya, aman ya. Kriteria penduduk mau ditata udah beda apanya itu maksudnya Mbak Sandra? Oh beda tampilannya tadi. Baik, oke teman-teman sekalian, saya akan buka slide-nya menjadi bahan belajar bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini membekali teman-teman ya. Jadi udah belajar di sini nanti dilengkapi belajarnya sendiri ya di rumah lah. Di ini apa? Nanti kalau misalnya kau sampai akhir bimbel ini tidak paham-paham, tanyakan nanti di akhir sesi kita akan selenggarakan pertemuan bersama ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan full screen kan ya untuk materi ini. Baik ya, udah ya, udah terlihat full. Petunjuk pengisian formulir ya. Nah, ini teman-teman, di sini saya juga mau bilang dulu nih, sebelum sampai jauh nih. Formulir pendataan disebut F1 ya. Jadi ada F formulir ya. F itu formulir ya teman sekalian. Kan kalau di di sistem informasi keluarga SIGA itu ada F itu formulir, ada R itu register ya, R1, R2 itu berarti register. Kemudian ada K itu berarti kartu ya. Kan ada itu nama-nama pendataan formnya itu. K1, K4 itu berarti kartu. Ya, kartu itu berarti bukan formulir ya. Kalau formulir kan lebih ke apa yang harus banyak hal yang harus diisi ya di situ-situ. Kalau kartu bisa jadi tidak harus diisi, tidak diisi oleh tidak sebagai alat untuk mengisi data enggak. Kalau kartu kan ya udah sudah ada isinya itu. Kayak kartu tanda penduduk berarti kan sudah ada namanya, sudah ada tanggal lahir, alamat, itu kan sudah ada itu kartu tanda penduduk. Jadi kartu tanda penduduk nggak usah dicoret-coret diisi karena nanti rusak ya teman-teman ya. Nah, kalau formulir itu lebih ke sebuah apa sebuah instrumen ya yang harus diisi. Nah, teman-teman sekalian, di sini tertulis pemutakhiran ya, pemutakhiran PK. PK itu pendataan keluarga. Jadi pemutakhiran pendataan keluarga, garis miring dua-dua itu tahunnya. Ini adalah formulir pemutakhiran data di tahun 2022 ya. F1 pemutakhiran. Tetapi teman-teman pada tiap pendataan keluarga itu namanya F1 pendataan keluarga ya F1 PK RT mana itu. Jadi setiap RT itu nanti ada apa? Bukan setiap RT, setiap keluarga itu ada formulirnya. F1 pendataan keluarga itu berarti bukan pemutakhiran, tapi kalau ini pemutakhiran, memutakhirkan, mengupdate ya atau memperbaharui pendataan di tahun 2021. Karena kan pendataan keluarga di 2021. Formulirnya ya F1 PK 21 itu formulirnya. Nah, ini simulasinya ini sudah sampai 1 tahun sehingga di tahun 2022 itu dilakukan updating atau pemutakhiran data. Formnya adalah F1 ya. Nah, tapi nanti ada blok-bloknya ya. Kita bicarakan yang kali ini teman-teman di blok kependudukan. Baik, teman sekalian. Baik. Nah, siapa keluarga yang didata, teman-teman? Kita kan mendata keluarga, bukan mendata penduduk. Eh, Mendata keluarga, cuma di dalam keluarga itu kan ada nama-nama orang, ada orang-orangnya gitu ya. Inilah beda pendataan keluarga, mulai kelihatan beda nih. Dari kemarin kita ngomong apa beda sensus, apa beda pendataan keluarga, apa bedanya survei itu. Kemarin kita kalau nggak salah membahas itu. Jadi kalau sensus penduduk itu formulirnya adalah untuk setiap jiwa. Setiap jiwa itu ada ininya, ada formulir data, form datanya. Tapi kalau pendataan keluarga, satu keluarga satu formulir. Di situ siapa namanya gitu ya, kepala keluarganya siapa. Terus nanti ada nama-nama anggota keluarga di situ.
Nah, karena yang didata keluarga, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada nggak yang atau gini, yang didata keluarga. Lalu apa sih keluarga itu, gitu kan? Kita mengacu pada definisi keluarga yang mana itu. Maka saya bilang sekarang bahwa kita mengacu pada pengertian keluarga yang ada di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak, eh, ayah dan anak, ibu dan anak, serta terakhir, ya cuma itu aja ya, cuma itu aja ya. Suami istri aja, nggak ada anak juga disebut keluarga. Suami istri anak itu juga keluarga. Ayah dan anak atau duda dan anaknya yang tinggal dalam satu rumah, mungkin karena cerai atau ditinggal mati istrinya, ya ayah dan anak itu, maka itu adalah keluarga. Kemudian ibu dan anak ya, jadi di dalam eh, sebuah rumah ya itu di situ ada seorang ibu berikut anak kandungnya atau anak angkatnya juga nggak apa-apa ya anak ya lebih umum yang umum aja ya berarti anak kan ada anaknya gitu ya itu juga keluarga janda dan anaknya itu namanya keluarga masuk sebagai keluarga menurut Undang-Undang 52 tahun 2009 ya teman-teman ya jadi keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 ya, Nomor 52 tahun 2009 ya. 2009 nih. 2009. Teman-teman udah lahir belum tuh 2009? Tahun 2009. Sudah pada lahir belum? Belum. Waduh, berarti masih muda banget dong. Maka ya, ini undang-undang. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin yang lebih menarik nih, menarik untuk dibahas ya, teman-teman sekalian. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diperjelas lagi dengan PP 87 Tahun 2014, itu di situ ada yang disebut keluarga dan keluarga khusus. Nah, keluarga dan keluarga khusus ya. Mungkin saya pernah sampaikan ya pada teman-temannya. Keluarga khusus tapi nggak apa-apa berulang. Keluarga khusus adalah keluarga yang tidak bisa memenuhi atau tidak memenuhi kriteria keluarga. Jadi tidak memenuhi ya teman-temannya. Ya. Tidak memenuhi kriteria keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 ya. Jadi eh, di situ mungkin hanya ada nenek dan cucunya. Kan itu menurut undang-undang bukan keluarga. Atau mungkin ada eh, kakak beradik tinggal di situ. Itu sebenarnya kakak beradik tuh yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga masih tinggal dalam satu rumah. Orang tuanya sudah tidak nggak ada, sudah nggak ada. Apakah itu keluarga, teman-teman? Itu adalah keluarga khusus. Ya, keluarga khusus. Jadi inilah yang didata adalah keluarga dan keluarga khusus. Kita tidak mendata, eh, ini keluarga ya. Sepertinya kita tidak mendata rumah tangga, teman-teman. Yang kita data adalah keluarga. Kalau sensus penduduk atau survei ekonomi ya, lainnya itu mendata rumah tangga, tapi kita mendata keluarga. Karena apa? Kita adalah apa? Fokus pada pembangunan keluarga, ya keluarga menurut undang-undang ya. Jadi kita fokus pada keluarga, pendekatannya keluarga di program Banggakan Sana. Ya, apa contohnya pendekatan keluarga yang gampang, Pak Bambang? Yang gampang ini, orang kalau tidak atau bukan pasangan subur, bukan keluarga pasangan suami istri dan keluarga, dia tidak dilayani keluarga berencana kontrasepsi. Jadi misalnya ada seorang janda, janda kan berarti ya janda kan keluarga tapi bukan pus dia. Ya. Seorang janda yang tidak punya suami kemudian minta dipasang atau minta dilayani kontrasepsi itu tidak diterima ya di dalam program Bangga Sana. Atau seorang remaja yang suka mungkin ya remaja terlibat pergaulan bebas minta kontrasepsi ke klinik ke bidan itu tidak akan bakalan dikasih karena apa dia belum berkeluarga. Jadi pendekatan kita adalah keluarga. Itu contoh saja ya.
Contoh yang lain ada banyak ya. Kalau kita ngurusi stunting, kita pasti pendekatannya keluarga. Kita data siapa keluarga-keluarga mana yang risiko stunting. Maka ada istilah KRS, keluarga risiko stunting. Baik ya teman sekalian ya itu ya. Jadi yang didata teman sekalian adalah keluarga. Apakah tinggal ya sebentar ini saya hapus dulu. Nah, ini keluarga menurut undang-undang suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anak atau ibu dan anak. Itu adalah keluarga ya. Itu adalah keluarga menurut undang-undang teman sekalian ya. Ini pengertian keluarga menurut undang-undang nih ya. Suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anak itu keluarga menurut undang-undang ya, menurut undang-undang. Lalu keluarga khusus gimana? Dia tidak memenuhi definisi keluarga tadi, teman-teman ya, tidak memenuhi. Ya, oke. Eh, bisa diterima ya, keluarga khusus gampang aja, pokoknya keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga ya, menurut undang-undang. Tetapi di dalam di dalam unit ya, di dalam sekumpulan orang atau di dalam rumah itu dia masih memiliki hubungan keluarga ya, sesama anggotanya itu ada hubungan. Dia tidak bukan merupakan keluarga, tetapi dia punya hubungan ya, hubungan darah ya, hubungan keluarga ya. Contohnya kakak adik tanpa orang tua, seorang kakek nenek dan cucunya atau seorang diri itu juga merupakan keluarga tapi keluarga khusus nanti dalam form pendataan ada kodenya itu ada ininya ada tandanya penandanya. Baik teman-teman, nah, sampai di sini dulu ini masih apa namanya ya masih bu- nggak teknis pendataan. Kalau teknis juga teman-teman kayaknya nggak akan ditanya teknis sih bagaimana cara mengisi enggak ya, tapi mungkin memahami apa mungkin kalau pun pertanyaan tentang pendataan itu lebih ke apa substansi ya yang didata tapi bukan tata cara pengisian. Perkiraan saya ya dari pengalaman hidup ya kan orang tua kan punya banyak pengalaman nih teman-teman sekalian dan punya naluri ya punya feeling ya. Jadi kalau yang ini masih termasuk kemungkinan ditanya nih keluarga khusus dan keluarga menurut undang-undang. Lanjut teman-teman sekalian. Keluarga tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan. Jadi yang didata itu tidak berdasarkan kepemilikan berkas. Tadi yang nanya siapa ini yang nanya? Nah, untuk dokumen terkait keluarga, apakah harus sesuai kartu keluarga? Ini Mas Rian. Kemudian tadi ada yang nanya juga tuh, tadi saya lihat tuh. Kriteria penduduk yang mau didata apa saja. Nah, teman sekalian, sebenarnya kita mendata keluarga ya, tidak mendata penduduk. Cuma karena kita mendata keluarga, kita dapatkan data-data anggota keluarga. Itulah penduduk ya. Tapi prinsipnya kita mendata keluarga, teman-teman ya. Berikut isinya ya. Isinya itu ada orang. Ya. Itu teman-teman sekalian. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan. Jadi tidak berdasarkan KK atau KTP itu ya. Kalau misalnya kalau itu kita akan sebagai keluarga kalau punya KK ya itu menjadi dasar. Tapi yang kita data itu semua keluarga teman-teman ya di wilayah tersebut ya dengan kriteria ya telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi sudah tinggal di situ walaupun belum pindah administrasi, KTP-nya masih KTP daerah misalnya, tapi di situ didata ya sebagai keluarga, didata teman-teman sekalian. Tapi nanti kalau pendataan keluarga kan ditanyakan NIK-nya juga tuh, NIK-nya, nomornya itu. Terus kalau nggak ketemu KTP nanti ngisi NIK-nya gimana, itu ada tata caranya, angka 9 semua misalnya. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah jika kurang dari 6 bulan, maka pastikan keluarga tersebut berencana menetap. Kalau suami istri anak ya, misalnya tinggal belum baru 1 bulan, ya belum pindah, baru 2 bulan juga belum pindah,
tetapi dia bermaksud menetap di situ, maka dia didata ya. Dia adalah keluarga yang didata. Jadi eh, keluarga tersebut sudah berencana menetap di situ, maka dia didata, teman sekalian. Nah, satu formulir PK ya, PK itu pendataan keluarga. Ini pemutakhiran ya, tapi sama teman sekalian. Baik pendataan keluarga maupun pemutakhiran prinsipnya sama. Satu formulir, pemutakhiran atau satu formulir pendataan hanya boleh terdapat satu pasangan menikah. Karena apa? Ini kan keluarga ini. Kita itu mendata. Berarti harus ada satu pasangan saja. Karena kalau ada di situ dua pasangan atau dua suami istri ya dalam satu rumah, maka dia kan ada dua keluarga. Jadi gunakan dua formulir. Ya, jika memiliki istri suami lebih dari satu, maka dicatat pada formulir terpisah. Itu kalau misalnya dalam satu rumah itu ada seorang suami, istrinya dua. Ada enggak itu? Tuh Mas, ada nggak misal suami punya istri dua, ya? Itu maka dicatat pada formulir terpisah karena itu adalah dua keluarga. Atau saya ini, jangan saya ya, jangan saya. Contohkan ya ada seorang. Oke, saya ada tanya dulu ini. Ini rupa-rupanya sudah nggak sabaran nih Salsabila sama Rian. Kalau misal ada keluarga yang tinggal di kota A dan memiliki anak yang merantau di kota B, apakah pendataan ikut dengan orang tua yang di kota A atau bagaimana ya? Ya, ini namanya keluarga ya, karena yang didata adalah keluarga, dia kan keluarganya ada di kota A. Maka anaknya otomatis ikut di formulir yang di kota A ya, Mbak Salsa ya. Karena kita sekali lagi tidak mendata penduduk. Ini bukan pendataan penduduk, tapi pendataan keluarga. Jadi kalau misalnya orang tuanya tinggal di Purwokerto, ini kedua orang tua tinggal di Purwokerto. Anak saya merantau misalnya di Jakarta ya, sudah lebih dari 6 bulan di sana. Dia didata sebagai keluarga nggak? Dia di sana tidak didata sebagai keluarga karena dia bukan keluarga, belum berkeluarga. Maka yang didata, yang menggunakan formulir itu adalah keluarga saya istri ya, dan mungkin adiknya yang ada adiknya anak yang di Jakarta itu masih di rumah. Saya didata, anak saya didata semua. Jadi itu masuknya di data keluarga. Karena sekali lagi, teman-teman sekalian, kita itu melakukan pendataan keluarga, bukan pendataan apa namanya pendataan individu atau pendataan penduduk. Termasuk dalam anggota keluarga, Pak. Apa itu tadi? Coba saya lihat lagi. Atasnya Mbak Salsa. Apakah berdasar definisi tersebut ART, sopir, sepupu, saudara lain termasuk dalam keluarga. Kalau berdasarkan definisi tersebut, dia bukan keluarga. Jelas itu bukan keluarga. Jadi, dia bukan keluarga ya teman-teman ya. Kalau ASN, cucu di situ, dia, apalagi cucu itu masih ada orang tuanya ya. Itu bukan keluarga. Baik, oke ya teman-teman ya. Bentar, teman-teman silahkan minum. Saya mau ini dulu, ini dok. Saya HP-nya sudah ngedrop, saya mau ngecas dulu, ngecas sebentar aja. Silahkan kalau yang mau sholat ya, sholat dulu aja nggak apa-apa. Ya, bukan keluarga ya. Kalau ART, dia teman-teman sekalian, ART tinggal di rumah apa asisten rumah tangga, tinggal di tempat bosnya, di majikannya dia tinggal di situ, misalnya. Tapi ART itu punya suami, maka yang didata adalah keluarganya ART itu ya. Jadi kalau apa asisten rumah tangga dia punya suami, punya anak di kampung, maka keluarganya ART yang di kampung itu didata dan dia dicatat di sana karena keluarganya ada di kampung tuh misalnya. Sopir juga termasuk ya. Sopirnya belum berkeluarga, Pak.
dia tinggal di situ terus nggak pernah pulang. Apakah dia keluarga? Bukan keluarga. Tapi dia penduduk di situ, tapi dia bukan keluarga. Nanti di data itu ada nama-namanya ini. Ini misalnya ya Pak Ahmad ya, Ahmad dadadadad sampai sana nanti hubungan dengan kepala keluarga, dia adalah kepala keluarga. Kemudian Sulastri di bawah di formulir itu di row kedua itu Sulastri nanti diisi umur dan sebagainya nanti di akhir ada kolom hubungan dengan kepala keluarga. Ditulis di istri gitu kan. Kemudian ada anak, ditulis nanti di akhir kolom itu di akhir formulir ada apa kolom untuk menuliskan hubungan dengan kepala keluarga anak ya. Kemudian ada itu misalnya si Supardi, dia supir di situ. Tulis itu tata ditulis di akhir tulisan dia disebut ya lainnya. Jadi dia bukan keluarga dari situ. Gitu Mas. Asik kalau ngurusin pendataan ya. Tapi ini teknis ya. Tapi kalau itu perlu diketahui siapa yang didata, siapa yang tidak didata. Itu perlu dipahami, perlu ditangkap. Tapi bagaimana cara mengisinya dengan apa itu cara mengisi saya kira terlalu detail untuk ditanyakan kepada teman-teman SKB ya seleksi kompetisi bidang. Saya lanjut teman sekalian ya, berikutnya. Kalau dalam satu rumah, ini sudah saya bahas tadi ya, kalau dalam satu rumah ada keluarga lain, misal kakek nenek yang statusnya suami istri, apakah didata dengan formulir terpisah atau dimasukkan ke dalam satu formulir sebagai keluarga lainnya? Saya dari awal bilang teman-teman, satu formulir itu untuk satu keluarga. Kalau dalam ada di situ rumah suami istri dan anak, tetapi kakek neneknya yang suami istri itu tinggal di situ, maka otomatis kan itu keluarga sendiri. Berarti di rumah itu ada dua keluarga, keluarga suami istri dan keluarga anaknya ini ya, keluarga yang punya rumah ini. Kan berarti ada dua keluarga. Karena ada dua keluarga, maka dia dipisah dalam catatan formulir. Ini kalau kita ngomongin basisnya formulir ya teman-teman ya. Tapi kalau basisnya apa? Pakai apa smartphone ya atau pakai smartphone ya itu tetap dalam dalam status keluarga yang berbeda ya. Kalau ini kan kasusnya kan karena kita pakai formulir, jadi apakah itu ditulis dalam formulir yang terpisah? Terpisah karena itu dua keluarga ya. Maka dari sini sampai di sini teman-teman saya seperti orang marah ya mungkin ya ngomongnya ya. Maksudnya supaya teman-teman ini mudah nangkep gitu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya, dalam rumah tangga tersebut ada dua keluarga berarti kan karena masih ada kakek nenek dalam satu keluarga. Jadi itu terpisah karena prinsipnya satu keluarga itu adalah eh, satu keluarga itu satu formulir atau kalau di smartphone pun itu ada ya semacam satu formulir lah satu kumpulan data keluarga. Karena sekali lagi kita adalah pendataan keluarga. Pendataan keluarga itu hanya ada dilakukan BKKBN dan itu by name by address. Nah, ada namanya, ada alamatnya. Siapa misalnya ya dari data keluarga itu misalnya ada orang dalam formulir atau dalam pendataan keluarga itu satu keluarga ada yang hamil. Siapa yang hamil? Istrinya Pak Pardi. Namanya siapa? Ada di situ. Alamatnya di mana? Ada di situ. Di situ ada alamatnya RT RW ada. Maka data pendataan keluarga itu khususan data-data yang eh, data-data yang terkait ya, data-data yang by name by address ya, BNBA ya, istilahnya BNBA itu by name by address itu tidak dipublikasikan dan tidak sembarang orang boleh meminta itu. Bahaya itu. Kita punya data soalnya misalnya ya, siapa siapa pengguna siapa saja atau gini, ada berapa pengguna kontrasepsi kondom? Ada 56 dalam satu desa. 56 itu siapa saja, rumahnya mana itu ada. Dan itu tidak boleh ya dipublikasikan diketahui oleh publik. Karena bisa disalahgunakan. Wah, ini bakul kondom nih datang ke desa nih. Tanya kepala desa itu hasil pendataan kemarin gimana? Oh ya ini banyak pengguna kondom. Siapa saja ini datanya ini si A ada di sana si B. Itu kan
Pertama bisa disalahgunakan. Kedua itu adalah privasi dari keluarga yang bersangkutan. Jadi tidak boleh dipublikasikan. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Ini tentang pendataan banyak banget kalau tentang pendataan teman-teman nanti ini masih di blok kependudukan loh ya. Jadi pendataan keluarga itu ada 3 blok atau tidak kategori data. Yang pertama adalah data kependudukan, yang kedua adalah data pembangunan data keluarga berencana, yang kedua blok kedua itu keluarga berencana, kemudian yang ketiga adalah data pembangunan keluarga. Sesuai dengan judul organisasi kita, Bapak sekalian. Organisasi kan Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Tiga substansi program kita, kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Baik teman-teman sekalian ya, seorang diri berarti keluarga khusus. Ini lagi nih, Bapak memiliki lebih dari satu istri, apakah keluarga tersebut didata pada satu formulir? Kalau lebih dari satu istri berarti itu 2 keluarga teman-teman ya. Jadi dia dicatat pada 2 formulir. Ya, formulirnya terpisah, nggak boleh dalam satu formulir ada Bapak X, kemudian ada Y, istri Y nggak boleh. Jadi Bapak X dan istri Y nanti bikin formulir lagi atau bikin space atau bikin area untuk pendataan lagi adalah Bapak X dan istri Y yang lain gitu. Baik ya, ini jelasnya. Apakah kalau suami ini kasus dan kasus itu jangan terjadi lah, nggak usah dibahas ya. Bapak A, istri dan anaknya baru tinggal di Kota Bekasi selama 4 bulan dan berencana menetap 1 tahun. Keluarga Bapak A didata di mana? Berencana menetap ya, berencana menetap 1 tahun. Ya kayak didata dengan alamat yang tertulis merupakan alamat domisili di Kota Bekasi. Jadi kan dia berencana menetap ya 1 tahun ya. Ya berencana menetap 1 tahun. Dia sudah tinggal 4 bulan dan berencana menetap. Jadi dia didata di Bekasi. Bapak A, istri dan anaknya baru tinggal di Kota Bekasi. Ya. Nah, ini Bapak B baru bekerja selama 3 bulan dan tinggal di mes perusahaan Kota Batam. Beliau berencana menetap selama 2 tahun sesuai dengan kontrak kerja. Namun istri dan anaknya tetap tinggal di Boyolali. Bapak B didata di mana? Ini kalau menurut saya didata di Boyolali nih. Iya ya karena keluarganya kan tinggal di Boyolali. Ya, keluarganya itu keluarga Bapak B itu tinggal di Boyolali. Nanti ketika ada pendataan keluarga mendatangi istri dan anaknya, yang ditanya istrinya itu bapaknya di mana? Di Batam. Ya, walaupun tapi dia ditulis di situ. Boyolali. Tapi kuncinya untuk memahami ini sebenarnya gini. Satu keluarga, pendataan ini adalah pendataan keluarga. Kemudian satu keluarga didata dalam satu formulir. Itu kalau kertas itu formulir. Tapi kalau di smartphone itu satu keluarga didata dalam mungkin satu item lah ya, satu unit ya data. Namanya apa ya kalau di fitur ini? Kan ada ini untuk keluarga ini. Nanti begitu diklik ya keluarga nomor sekian kan bukan di bawahnya lagi, tapi dia akan lanjut ke di tampilan layarnya kan lanjut tentang masih substansi di keluarga itu. Baik ya, jika suami istri tinggal terpisah lebih dari 6 bulan, jika suami istri tinggal terpisah sudah lebih dari 6 bulan, yang didata di mana? Apakah di lokasi tempat tinggal suami atau istri? Sebaiknya didata di mana istri tinggal karena berkaitan dengan pertanyaan kesertaan KB. Nah ini teman-teman ya, ini eh, ini poin lagi teman-teman. Ini pendataan di blok kependudukan. Ini kan pendataan keluarga ada 3 blok tuh, 3 blok data kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Ketika kita ngomongin masalah kependudukan ya suami ya atau istri, suami pergi atau suami tidak di rumah, kemudian istri pokoknya terpisah lah ya. Maka formulirnya atau yang didata adalah di tempat istri ya. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang KB, Bapak sekalian. Blok kedua kan keluarga berencana. Blok pendataan kedua adalah keluarga berencana, blok ketiga adalah pembangunan keluarga. Jadi ada 3 blok ya, blok.
Lah itu teman sekalian. Jadi ini walaupun bloknya berbeda-beda, tapi pertanyaannya bisa nanti saling terkait tentang pendudukan, tentang keluarga berencana. Baik, ini mungkin nanti bisa dipelajari lah ya tentang ini. Saya hanya ingin mungkin petunjuk umum. Habis itu nanti saya akan informasikan bloknya apa saja dan yang penting substansi dari masing-masing blok itu. Kalau misalnya apa yang lebih ke ini bisa dibaca sendiri lah. Pengisian formulir, teman-teman, formulir menggunakan pensil B, gunakan huruf kapital. Sekali lagi, ini apabila menggunakan atau metodenya adalah formulir. Tapi kalau gadget atau smartphone, ya teman sekalinya dia sudah otomatis ada di sana nama-namanya. Nggak pakai formulir lah ya, hurufnya juga sudah di sana. Kalau itu ya juga huruf kapital kalau di apa di smartphone atau di. Oke, juga ini kalau lagi-lagi di formulir tidak boleh ya. Jawaban itu melewati kotak nanti tidak terbaca ya, tidak terbaca. Masalahnya adalah karena bisa tidak terbaca. Nah, teman sekalian, ini perlu juga diketahui ini. Kepala keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi dengan lengkap. Jadi setelah data diisi ya, kita tanya-tanya nih kepada bapak putranya berapa, umurnya berapa, pokoknya dan sebagainya. Formulir itu diisi dan setelah selesai, maka kepala keluarga menandatangani ya, menandatangani. Jika kepala keluarga tidak ada, maka yang menandatangani adalah istri. Artinya data ini memang benar-benar data akurat teman-teman ya, diakui oleh yang bersangkutan. Jadi kalau tidak ada tanda tangan dari keluarga, bisa jadi itu ngarang soalnya. Tapi kalau ada tanda tangan dari keluarga, berarti itu memang data sudah diketahui oleh keluarga. Kader pendata menandatangani setelah semua data sudah terisi dengan lengkap benar. Jadi yang tanda tangan adalah ini yang untuk diingat ya, yang tanda tangan adalah kader pendata dan eh, kepala keluarga. Tidak ditandatangani oleh kepala desa ya, teman sekalian tidak ditandatangani oleh kepala desa. Hanya kepala keluarga dan ini. Ini contoh teman-teman ya, contoh formulir pendataan nih ini. Ini satu lembar formulir itu untuk satu keluarga ya. Jadi ini ada beberapa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 baris identitas orang yang ada di sana. Kita tidak mendata penduduk, tapi kan mendata keluarga. Lah di dalam keluarga itu ada orang-orangnya. Ini yang pertama biasanya untuk suami ya. 01 ini samanya siapa ya, misalnya Bambang ya, misalnya nicknya diisi di sini 16 digit. Ya, kemudian kolom kedua, row kedua ini siapa ya, ini nama perempuan. Ya, ya, kemudian jenis kelamin perempuan, tanggal tahun lahir ya, status perkawinannya kawin ya. Kemudian nanti di belakang sana ada tulisan hubungan dengan kakak ya, hubungan mungkin istri atau anak dan sebagainya. Baik ya, lah, kalau tadi saya bilang kode wilayah diupdate oleh manajer pengelolaan, ini yang ada di atas ini teman sekalian, kode wilayah. Ini adalah sebentar. Ini adalah kode wilayah provinsi ya. Ini adalah kode wilayah kabupaten kota, 2 digit. Ini adalah kode wilayah kecamatan. Dan kode-kode ini itu sudah tersedia di Kemendagri, teman-teman ya, pemerintah daerah. Kode desa kelurahan, ini adalah kode dusun atau RW, dan ini adalah kode RT. Ini adalah namanya kode wilayah ya. Ini harus diisi. Kalau tidak diisi nanti di sistem SIGA nggak terlacak ini orang mana sih, rumah keluarga di mana itu nggak bisa. Tapi harus ada data ini, nama-nama ini supaya apa? Supaya nanti bisa masuk di sistem informasi keluarga. Lalu kalau di smartphone, smartphone-nya ini data keluarganya apa? Data wilayah seperti itu. Cuma kan nggak urut kita klik ya, pilih kode provinsi muncul pilihan, kemudian next 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 itu. Oke ya teman-teman sekalian ya. Ini untuk pendataan keluarga itu ada. Ini yang ditanyakan di blok kependudukan itu ya, di blok kependudukan nih, blok kependudukan itu adalah nomor anggota keluarga ya. Nomor 1 biasanya kakak. Nomor 2 itu biasanya adalah ibunya ya, istrinya. Nomor 3 itu biasanya adalah anak sulung ya, anak sulung.
Ini anak kedua ya, misalnya anaknya dua misalnya. Lalu di sini biasanya ada supir nih, tulis nomor 5 ya. Ya, atau mungkin supir atau neneknya ya, neneknya. Terus nomor 6 mungkin ada ponakan di situ. Itu tetap ditulis. Nanti di belakang sana itu ada apa? Hubungan dengan keluarga ini di forum paling belakang. Mutasi anggota keluarga, kode ya. Ini kode ini di sini ada tulis kode ini. Bagaimana mengisi kode itu? Mutasi jumlah Oke ya teman-teman ya. Kode ibu kandung, agama, jenis pekerjaan, status pekerjaan, pendidikan, eh, kepemilikan jaminan sosial, mutasi. Nah, ini kode ini, teman-teman. Ini kodenya kelihatannya kalau 01 adalah kepala keluarga, 02 adalah istri, 03 adalah anak itu. Kelihatannya begitu. Ya, jadi ada kode-kodenya hubungan dengan kepala keluarga. Baik, ini kependudukan, teman-teman sekalian. Kemudian saya ajak teman-teman sekalian melihat sedikit mm, screen sharing. Nah, akan tertutup ya. Oke, ketika benar saya tidak boleh nutup Windows-nya. Baik teman sekalian, saya akan coba share lagi. Ini ada yang nanya. Kalau ada satu anak belum menikah yang sudah tidak punya orang tua dan sekarang ikut tinggal dengan paman yang punya anak dan istri, apakah dicatat di formulir berbeda? Ini di formulir yang sama, tetapi nanti di paling belakang akan ada tulisan kode ya, ada kode hubungan yang bersangkutan, hubungan anak yang belum menikah ini dengan kepala keluarga pamannya itu. Nanti di sana ada tulisan lainnya gitu. Ya, Mbak Salsabila ya. Mbak Salsa, jadi kalau ada anak tinggal bersama paman, umnya itu ya, tinggal bersama sementara umnya punya istri dan anak, dia dicatat formulir terpisah atau tidak? Tidak ya, ya tidak di data di formulir terpisah, tapi nanti di apa di nomor anggota keluarga itu yang terakhir, tapi di paling belakang nanti ada kode atau hubungan antara dengan suami. Nanti dia pilih kode lainnya gitu. Berarti dia bukan anak, bukan anggota keluarga. Kalau lainnya sistem nanti akan membaca, oh ini berarti bukan anggota keluarga. Baik, 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 teman kasih. Sekarang saya akan minta waktu sedikit lagi ya, teman-teman sekalian ya. Minta waktu sedikit lagi. Kaitannya dengan tadi kan kependudukan nih. Lah sekarang blok pembangunan keluarga. Blok keluarga berencana dulu. Ini blok kedua ya, teman sekalian. Blok data yang kedua. Ya. Ini berarti sekali lagi pendataan keluarga itu ada 3 bloknya ya. Ada 3 kategori data. Yang pertama kependudukan, yang kedua adalah keluarga berencana, yang ketiga adalah pembangunan keluarga. Ini blok kedua ya, teman-teman sekalian ya. Apa saja yang dibahas di sana, teman-teman sekalian? Apa saja yang ditanyakan ya? Oh, sebentar. Mana ini kok jadi hilang? Kelihatan nggak teman-teman sekalian dari sana? Terlihatkah teman-teman screen saya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Suka belum ya, padahal saya nggak keluar tuh. Kalau yang ini Pak. Ya, sudah. udah, Pak. Baik, baik. Ini yang blok kedua tentang keluarga berencana ya. Apa saja yang ditanyakannya teman-temannya kita lihat di sana. Tata caranya, alur pertanyaannya, ringkasan, kayak ketentuan umum. Nah ini formulanya seperti ini. Blok kedua berarti di sana ada B, ini tulisannya B. B itu adalah bukan B ini 2 ya. Ini adalah sub atau bagian kedua ya dari pendataan keluarga adalah keluarga berencana. Apa saja yang ditanyakan teman-teman ya. Sudah berapa kali ibu melahirkan ya? Ini untuk mengukur fertilitas nanti ya. Kemudian menurut ibu berapa jumlah anak yang ideal? Ini preferensi orang tua pengen punya anak ya ada berapa itu nanti akan tahu nih ada data itu. Nanti di satu wilayah akan ketahuan
ternyata preferensi atau keinginan atau minat orang punya anak di suatu daerah itu di sana itu ya kan berbeda-beda nih. Nanti ada menggunakan statistik. Oh berarti dia preferensinya lebih ke dua anak gitu misalnya. Berarti nilai-nilai di situ adalah dua anak. Kan. Kemudian apakah ibu saat ini sedang hamil? Ini ditanyakan teman-temannya kehamilan. Jika tidak terus ini dan sebagainya. Apakah saat ini ibu hamil ini data ibu hamil penting loh ya teman-teman ya. Data ibu hamil itu penting banget karena apa? Ini terkait dengan ya tadi itu ya. Jadi hamil terus kemudian apakah ingin hamil lagi ya. Ya. Jika iya sudah mulai jika iya sudah saat mulai hamil apakah ibu memang ingin hamil saat itu? Ini untuk melihat apakah kehamilannya diinginkan atau tidak. Kan ada kehamilan tidak diinginkan atau KTD ya. Kehamilan tidak diinginkan. Kita ingin tahu ya kalau di pertanyaan ini apakah ibu saat ini sedang hamil? Kalau sedang hamil, apa waktu itu sebelum hamil itu ibu memang menginginkan anak lah. Ini untuk melihat apa yang namanya KTD. Kehamilan tidak diinginkan. Berapa tingkat KTD-nya itu? Ini KB ya teman sekalian ya. Kemudian apakah saat ini ibu dan atau suami menggunakan alat kontrasepsi? Lah ini kalau iya nanti akan ketahuan nih berapa prevalensi pengguna kontrasepsi. Kan kita di pendataan keluarga ini di kependudukan tadi di blok satu kan tahu nih berapa pusnya. Nah sekarang berapa pengguna kontrasepsinya? Ini untuk melihat apa eh, pra- prevalensi atau tingkat penggunaannya, tingkat penggunaan dari KB. Kemudian apakah dalam 12 tahun terakhir ibu atau suami menggunakan alat cara kontrasepsi? Ini untuk melihat pengalaman orang menggunakan kontrasepsi. Jadi misalnya apa dalam 12 terakhir ibu dan suami apakah pernah menggunakan ini riwayatnya, riwayat penggunaan kontrasepsi. Kemudian yang keenam, apakah alasan utama tidak pakai KB? Kalau tidak pakai KB itu alasannya apa? Apakah ingin hamil misalnya ya? Apakah ingin hamil? Apa tidak tahu tentang KB atau alasan kesehatan dan sebagainya ya? Ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui determinan alasan-alasan orang tidak KB itu ya. Jadi teman-teman kalau ingin penulisannya, ingin membuat karya tulis dan sebagainya itu data di sini lengkap hasil pendataan. Apakah boleh minta? Kalau di kecamatan mintalah kepada manajer pengelola data ya. Kalau minta di apa? Tapi memang ada ketentuannya seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Ada izinnya ya. Apalagi data agregat nggak masalah. Data agregat itu data sekumpulan ya, data sekumpulan ya, bukan data by name by address. Itu boleh. Berapa yang hamil di kecamatan itu? Boleh. Oh, ada 211, itu boleh dipublikasikan. Tapi siapa saja yang hamil di kecamatan itu tidak boleh dipublikasikan. Karena itu data by name by address itu pertama merupakan data privasi, yang kedua bisa disalahgunakan. Ya, kementerian saja pasti minta izin tuh, apalagi perorangan. Jenis alat kontrasepsi yang dipakai saat ini ya atau terakhir apa ini untuk melihat presentasi masing-masing kontrasepsi berapa persen. Sumber mendapatkan pelayanan KB itu dari mana? Apakah dari klinik pemerintah, klinik swasta, atau klinik mana itu ya? Ini untuk mengetahui fasilitas pelayanan ya, kualitas fasilitas pelayanan. Kalau misalnya lebih banyak orang menggunakan rumah sakit pemerintah, bisa jadi artinya bisa berbeda-beda. Apakah memang tidak ada swasta atau swasta pelayanan jelek ya dan sebagainya. Pada saat pertama dan sebagainya bla 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 ya. Sudah 16:24 teman-teman takutnya tiba-tiba habis nih. Oke, saya akan buka lagi yang ini, yang satunya lagi. Pembangunan keluarga. Ya, kita ingin tahu di sana apakah ada teman sekalian apa di pemutaharan itu terkait dengan status keluarga sejahtera prasejahtera masih ada nggak ya? Saya sudah lama. Terakhir saya terlibat di pembangunan pendataan keluarga itu di pemutahiran 2022 ya. 2023 dan 2024 saya tidak aktif di pendataan keluarga, jadi mungkin misalnya kalau saya salah ya, saya akan lihat ini. Oke, baik, saya dari awal. Ini penduduk pengisian kalau ya.
Oke, ini sama petunjuk misalnya. Tuh, ini formulir pendataannya. Nah, teman sekalian, pendataan pada keluarga apa pendataan keluarga ini yang mulai berubah dibanding 2021. Keluarga memiliki tabungan itu lebih rinci lagi nih, teman-temannya. Memiliki tabungan itu lebih diperinci lagi ya. Kalau ini saya nggak bisa baca ini. Keluarga sakit atau disabilitas itu dibedakan menjadi keluarga memiliki penyakit kronis atau yang tidak disabilitas. Terus pertanyaan terakhir dengan Poktan ditiadakan di pendataan keluarga. Kenapa Poktan tidak ditanyakan di pendataan keluarga? Karena Poktan sudah ada fitur laporannya di SIGA ya teman-teman ya. Di SIGA itu kader-kader Poktan yang kader yang punya akun diberi akses laporan itu dia melaporkan kondisi Poktannya, kesertaan keluarga ya dalam Poktan dan sebagainya itu ada di jadi tidak pakai di pendataan keluarga. Karena laporannya udah bulanan lebih update lagi. Kemudian variabel perumahan atap, dinding dan lantai diperinci ya, ditanyakan kondisinya masih baik atau tidak ya, layak atau tidak. Oke, saya ingin tahu ini. Oke, saya lihat satu persatu ya, apakah ada nggak? Ini sebentar lagi teman-teman. Ini blok ketiga, berarti di sini teman sekalian belum belum full screen teman-teman sekalian. Nah, teman-teman ya, tadi kan blok kedua ada tulisan 2 Romawi 2 kan berarti kan bidang dua penataan atau variabel kedua. Sekarang variabel ketiga pembangunan keluarga. Ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan. Nanti coba nanti ini saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman nyimak-nyimak ya. Nyimak apa saja yang ditanyakan. Saya ingin ke terakhir itu, masih ada nggak itu yang pendataan, masih update nggak yang status keluarga ya? Oh ini ditanyakan nih teman-teman nih. Nih, ini contohnya ya, mulai dari mana ini berarti? Pertanyaan nomor satu, ya. Oh, nomor satunya nggak ini, ya. Nggak masuk slide. Ini ya. Keluarga memiliki aset ya. Kalau punya tabungan itu di sini diperinci teman-teman sekalian, diperinci asetnya apa saja ya. Ya, ini asetnya ini. Keluarga memiliki ada komputer, laptop, sudah motor, mobil ya. Kalau dulu nggak ada itu. Kayak baik. Lanjut. Nggak bisa dilanjut kalau saya lagi pakai potlot. Selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit satu anggota keluarga mengakses informasi dan sebagainya. Nanti di akhir coba lihat. Jenis dinding rumah terluas ya. Ini dindingnya juga ditanyakan nih, papan kayu, plaster, gypsum ya. Kemudian jenis lantai rumah, marmer, keramik, parket, ubin, tegel, semen, kayu lainnya. Ya. Kemudian sumber penerangan utama itu apakah dari PLN atau non PLN? Kalau pakai PLN berapa watt? Oh, ini ini lagi datanya teman-teman ya. Sumber air minum ini nanti dilihat-lihat sendiri. Saya ingin melihat di terakhir. Oh, kok sudah glosarium? Si kaya dari mana informasi tersebut? Oh, teman-teman sekalian, saya tahu sekarang. Kenapa tidak ada di formulir ini tidak ada kalau zaman masih manual belum pakai digital ya sistem SIGA itu dulu di volume kolom terakhir itu ada keterangan dia ikut keluar apa ikut prasejahtera kah keluarga satu kah atau keluarga apa sejahtera dua atau sejahtera tiga ada kita yang ngisi kita yang melihat nih mana yang di apa mana yang tidak ada mana yang disilang kita yang ngisi tapi ini karena sistem nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Akan ketika ini data input, otomatis akan muncul keluarga ini masuk prasejahtera atau tidak. Ini yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Saya lupa ya, karena ini kan sudah zamannya digital. Saya hidup di zaman manual sampai zaman digital seperti sekarang teman-teman ya. Jadi kadang-kadang masih terbawa dengan apa, suasana masa lalu. Terima kasih teman-teman sekalian. Sudah jam 4:30, teman-teman harus istirahat ya. Saya nggak boleh ngajarin nggak baik ya. Harus istirahat teman-teman. Khususnya yang teman-teman yang ada di Sulawesi tentu sudah jam berapa 15. Nah,
sudah sampai apa 16 ke 17. Setengah 6 tuh Ellen. Ellen itu di mana Mbak Ellen? Saya nanya terus lupaan saya. Di Makassar tuh sudah setengah 6 ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akan share ini di Google Drive. Ya teman-teman lihat di sana. Berarti ini kelas penyuluh ya, kelas penyuluh KB. Nanti lihat di sana. Kemudian coba pelajari, pahami aja. Tapi teman-teman sekalian, kalau menurut saya yang perlu dipahami itu prinsip-prinsip dan yang penting-penting ya. Jadi yang penting-penting saja. Ini data KB itu ngomongin tentang apa toh, apa yang mau diungkap itu dipahami dulu. Pertanyaan ini pengen tahu apa toh nanti berarti pendataan keluarga punya data apa saja gitu. Begitu ya teman-teman, terima kasih banyak. Saya tidak buka, mohon maaf ya, tidak buka pertanyaan karena di situ juga ada apa frekuensi question ya, pertanyaan-pertanyaannya paling sering muncul ya, FNE ya, eh, itu ada ya. Nanti nanti kalau ada kasus bisa dibahas di sana atau bisa dipahami di sana. Terima kasih teman-teman, tetap sehat teman-teman sekalian ya. Sehat selalu, terus berdoa, belajar, jaga kesehatan, teruslah menjalin komunikasi yang baik, menyenangkan, membahagiakan kedua orang tuanya. Khususnya ibu, ya ibu dan ayah lah, pokoknya sekarang baik-baik atau apa dengan ibu ayah, insya Allah itu akan ridho ya, teman-teman akan mendapatkan ridho dalam mendapatkan cita-cita yang ingin sedang diikhtiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Danau and resource. Alat berat apa yang bakal kita temukan nanti guys di sana? Oke, kita OTW ke sana guys. Lokasi